baca, yang mana pada pagi hari ini kita masih dapat hadir walaupun lewat daring. Tentunya yang paling utama adalah kita melakukan silaturahim Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus yang kedua sebagaimana yang telah diagendakan, yaitu pembekalan atau mungkin seperti sosialisasi terkait dengan penilaian kompetensi yang berbasis digital yang telah dikembangkan oleh Pusat Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana Bapak Ibu sekalian juga bisa melihat di YouTube atau mungkin di Instagramnya Kementerian Sosial bahwa komitmen dukungan sepenuhnya oleh Bu Menteri yang telah beliau sampaikan tepatnya di hari Senin kemarin lewat daring, yang pelaksananya juga pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial khususnya di Provinsi Jawa Barat. Bapak sekalian yang hormati, bahwa penilaian kompetensi sebetulnya bukan hal yang baru, dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah lama, bahkan setiap organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun non-pemerintahan, bahwa kompetensi memang sangat penting sekali, memang dalam rangka untuk melihat sejauh mana kompetensi yang diharapkan oleh pimpinan organisasi tersebut yang telah standar, sehingga bisa untuk mengungkit, meningkatkan percepatan khususnya di dalam pemberian layanan di masyarakat, khususnya negeri sipil maupun ASN. Saya mungkin mohon izin share sebentar Bapak sekalian. Yang memberikan ruang di Kementerian Sosial untuk bagaimana kami mempunyai calon-calon pemimpin yang bisa dinilai bukan hanya berdasarkan kepada kedekatan, namun didasarkan kepada profesionalitas dan kemampuan teknis, maupun yang utama adalah kemampuan untuk mempunyai niat baik sebagai abdi negara, abdi masyarakat, sesuai dengan sumpah dari PNS. Karena ini sangat memudahkan bagi saya untuk melihat potensi-potensi yang mungkin jauh dari saya, supaya saya menjadi pemimpin bisa bersikap adil, tidak melihat itu siapa dan dari mana, tapi bahwa memang didasarkan pada kemampuan hasil tes. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh organisasi ini. Semoga ini sudah beberapa instansi termasuk Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Luar Negeri dan banyak instansi yang melakukan pemetaan potensi berdasarkan terus PATT dan ini akan terus berkembangkan sehingga kita bisa memotret secara utuh ke depan calon-calon pemimpin yang kita harapkan sesuai dengan visi-misi organisasi di mana yang bersangkutan bekerja. Profil kompetensi pegawai yang secara prinsip kita butuhkan. Jadi saya paling tidak mendapatkan gambaran umum level kompetensi pegawai. Jika kita nanti butuh pegawai yang punya keahlian atau kompetensi A, kita akan secara akademis akan bisa kita jawabkan melalui sebuah tes. Kami harapannya punya database yang kemudian
bisa kita pakai nanti untuk kebutuhan kami di bidang SDM. Yang kedua, hasil konversi itu bisa segera kami distribusikan, sehingga kami punya gambaran gap Baik, Bu Kusno, terima kasih sudah 2 video di-share ya. Terlihat dari sini sudah selesai. Ya, perhatikan dan mohon maaf tadi mungkin tadi saya sudah dibacakan biodata saya dan bersama ini mohon izin Pak Kabak, Bapak Ibu sekalian, kami juga hadir eh, bersama dengan Pak Subali. Kenalkan beliau juga asesor SDMA Mutia, yang beliau juga merupakan salah satu asesor di pusat penilaian ASN yang ada di PKN. Jadi kami hadir bersama Pak Subali. Nah, ini adalah tim kami tentunya di dalam memfasilitasi penilaian kompetensi berbasis digital. Baik, Bapak sekalian, mohon izin Bu Kusnul tadi yang sudah saya share ke Ibu, mungkin bisa ditampilkan. Sudah Ibu? Kalau mungkin belum bisa ya. Baik, mungkin bisa di slide saja. Ya, ini langsung yang slide ketiga aja Ibu. Ya, mungkin bisa di slide show supaya terlihat lebih besar. Baik, Bapak sekalian, Pak Kabak yang hormati, serta Bapak sekalian yang hadir, khususnya pegawai yang ada di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Sosial, tentunya di Kementerian Sosial. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas undangannya, yaitu dalam rangka untuk memberikan pemahaman khususnya kepada pegawai yang nantinya akan diikutkan di dalam penilaian kompetensi digital ya Bapak sekalian, yang mana hasil koordinasi saya dengan Bu Kusnul bahwa di kantor regional 9 itu nanti juga akan dilakukan pelaksanaan tersebut tanggal 14 sampai dengan 15 September 2023. Nah, seperti yang di awal saya sampaikan tadi bahwa penilaian kompetensi ini bahwa diwajibkan ya, mungkin walaupun selama ini pemerintah pusat maupun daerah memang belum optimal Bapak sekalian bahwa di dalam mengimplementasikan penilaian kompetensi ini. Yang mana 3 tahun terakhir setelah kami data bahwa masih di bawah 10% instansi pusat dan daerah itu yang memiliki data potensi dan kompetensi. Padahal sangat penting Bapak sekalian bahwa data kompetensi ini adalah merupakan sebuah rangkaian di dalam perwujudan manajemen talenta. Yang mana manajemen talenta ini sebetulnya kalau sebagaimana program pemerintah itu tinggal 1 tahun lagi Bapak sekalian. Jadi ini melalui LPJM itu adalah 2020 sampai 2024. Jadi tinggal 1 tahun lagi. Namun kenyataannya masih banyak instansi daerah dan pusat itu yang belum melakukan hal tersebut. Tentunya ini pasti ada beberapa kendala, khususnya karena instansi itu sering menyampaikan bahwa kalau assessment itu mahal, lama, ya kan gitu ya Bapak sekalian ya, dan lembaganya terbatas. Jadi memang melalui
tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada BKN sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, memang kami mendapat amanat untuk melakukan penilaian kompetensi tersebut, sehingga memang untuk memetakan 4,2 juta di seluruh Indonesia ini merupakan hal yang tidak mudah. Jadi memang membutuhkan baik itu anggaran khususnya maupun lembaga-lembaga maupun asesor yang memang sangat terbatas sampai saat ini. Nah, namun demikian Bapak sekalian, bahwa untuk mewujudkan manajemen talenta itu ada 3 hal. Ya, yang pertama adalah kualifikasi, kemudian kompetensi dan kinerja. Jadi kompetensi ini memang sebagai rangkaian di dalam manajemen talenta, dan kompetensi sendiri juga terbagi, ada kompetensi manajerial dan sosiokultural, kemudian juga ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi bidang. Nah, dalam hal ini BKN memang memberikan kontribusi khususnya untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Dan memang untuk mendapatkan hasil yang validitasnya sangat tinggi, yaitu memang diantaranya adalah menggunakan metode assessment center. Tapi lagi-lagi Bapak sekalian, assessment center tadi memang mahal, tapi ya hasilnya komplit. Jadi kalau kita bayangkan COVID itu mungkin apakah kita kena COVID atau tidak harus di PCR gitu. Jadi kalau ini mungkin kami sedang melakukan antigen, tapi ya di atas antigen lah kan itu, yaitu dengan menggunakan digital. Nah, yang mana digital ini nanti bisa menjawab permasalahan di instansi pusat maupun di instansi daerah dalam rangka menyediakan data potensi sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen maupun komitmennya dari Bu Menteri. Sehingga nanti di Kementerian Sosial sendiri kalau seandainya sudah memiliki data potensi dan kompetensi, kinerja yang bagus secara tersistem dan kualifikasi, ini akan menjadi sistem merit, sehingga sistem merit itu nanti harapannya itu tidak perlu shelter lagi, tidak perlu seleksi terbuka lagi. Lanjut Bu Husnul. Kemudian bahwa yang kedua, di samping memang harganya mahal ya, lama, tapi memang bahwa assessment center ini yang berbasis digital ini adalah di samping untuk menjawab kebutuhan di dalam percepatan pemerintahan berbasis SPBE, ya sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu diantaranya memang harus memahami tentang tentang ke-IT-an, sehingga di dalam kompetensi berbasis digital ini kami sengaja harusnya face to face gitu ya, tapi ini apa yang kami lakukan ini juga bukan digital, sehingga apa namanya substansinya pun Bapak sekalian nanti setelah ini akan saya sampaikan bukan hanya manajerial sosiokultural saja, tapi ada yang namanya emerging skill dan literasi digital. Nah, ini apalagi nanti setelah ini. Tapi bahwa ini adalah juga merupakan terobosan ya, karena adanya COVID kemarin, sehingga kenapa harus bekerja WFO, WFH, bahkan WFA ya, anywhere, kerja di mana-mana itu. Ini menjadi tantangan bahwa semua layanan khususnya di pemerintahan sudah harus berbasis sistem dan cepat, tepat, dan akurat. Nah, lanjut Bu. Ya, jadi ini seperti tadi juga saya sampaikan bahwa instrumen tadi ada 3, jadi Bapak sekalian nanti yang akan mengikuti penilaian kompetensi itu nanti substansinya ada 3. Tadi ada manajerial sosiokultural, itu hal yang biasa sebetulnya karena memang alat ukurnya itu, dan itu sudah sesuai dengan Permenpan 38 tahun 2017. Ya, kemudian juga mekanismenya diatur di Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019, dan bahkan ada Permenpan 3 tahun 2020 yang mana diantaranya di dalamnya itu adalah mengatur tentang potensi, sehingga nanti alat ukurnya di emerging skill itu salah satunya adalah implementasi dari Permenpan nomor 3 tahun 2020. Lanjut Bu. Nah, selama ini khusus di instansi pusat, nah kami lakukan ini adalah mulai tahun 2022. Jadi masyarakat PNS itu sangat heboh sekali Bapak sekalian, jadi dikiranya untuk IKN gitu ya, lagi-lagi IKN, sehingga
banyak yang tidak mau mengikuti tes kompetensi, takut dipindah IKN. Padahal dalam hal ini target kami adalah bukan hanya instansi pusat, tapi memang target BKN adalah semua pegawai yang ada di pusat dan di daerah. Harapan kami itu kami petakan dengan alat digital ini supaya semua memiliki data potensi untuk membuat profil PNS yang secara terpusat, yaitu dengan satu data. Kemudian bahwa manfaat daripada penilaian kompetensi ini, Bapak sekalian, itu banyak hal. Jadi tadi kalau saya awal sampaikan bahwa penilaian kompetensi itu ada dua sebetulnya ya. Yang pertama adalah untuk pengisian dalam jabatan, yang kedua adalah untuk pemetaan. Nah, pada kali ini yang akan kami lakukan kompetensi berbasis digital itu adalah lebih untuk ke pemetaan. Walaupun nanti pemanfaatannya itu juga dapat sebagai bahan perencanaan kebutuhan. Ya, sebagai contoh bahwa seseorang yang sudah dipetakan ini manajerial sosiokultural juga sebagai syarat untuk penjenjangan. Jadi kalau Bapak sekalian yang hadir mungkin ada jabatan fungsional muda, mau ke madya, selama ini kan ukomnya hanya ukom teknis saja Bapak sekalian. Ini bisa ditambahkan dengan ukom kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi bisa untuk kebutuhan dalam penjenjangan, bahkan untuk perencanaan kebutuhan dalam penetapan formasi juga. Nah, kemudian juga bisa untuk promosi rotasi. Nah, tapi ini sekali lagi Bapak sekalian, ini bukan salah satunya untuk mengeksekusi dalam rotasi promosi, tapi harus ini sebagai bahan pertimbangan. Jadi nanti ada pertimbangan lain dalam rangka untuk promosi atau rotasi yang bersangkutan sesuai dengan kompetensinya. Jadi ini sebagian pertimbangan untuk promosi, karena harapan begitu sudah dipetakan Bapak sekalian, itu akan mendapatkan gap negatif dan gap positif. Jadi kalau ada gap negatifnya itu yang harusnya dikembangkan. Apalagi di tempat Pak Malik Amin nih, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan ya Pak ya. Jadi nanti kalau terdapat gap negatifnya, harapannya ya dikembangkan. Begitu sudah dikembangkan, kompetensi seseorang itu naik, sehingga kalau dilakukan pemetaan harapannya nanti bisa optimal. Nah, kemudian juga bisa untuk kebutuhan lainnya. Kemudian lanjut Bu. Kemudian lanjut aja. Nah, ini yang terpenting Bapak sekalian pada kegiatan pada hari ini, bahwa alat ukur yang dikembangkan oleh BKN mulai tahun 2022 dan langsung kami lakukan di mulai Oktober 2022 sampai sekarang ini adalah sistemnya online. Jadi tadi saya perhatikan ketika Pak Kabak memberikan arahan, ada sebagian yang mungkin arahannya tidak bisa kami terima. Ini tentunya terkait dengan jaringan ya Bapak sekalian, mohon maaf Pak Kabak. Nah, artinya apa? Bahwa nanti ketika akan dilakukan di tempat Bapak, baik itu di kantor regional kami BKN maupun mungkin suatu saat di tempat Bapak, tentunya harus didukung dengan jaringan yang sangat optimal. Jadi bandwidth-nya juga harus sepadan ya, dan PC-nya juga harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Walaupun harapan kami nanti ke depan kompetensi berbasis digital ini tidak menggunakan PC Pak, tidak menggunakan laptop, bahkan nanti bisa menggunakan handphone dan bisa dilakukan di mana-mana. Namun pada saat ini karena security kami masih terbatas, tentunya kami belum mengembangkan sampai ke sana. Sehingga kami masih menggunakan alat bantu, yaitu berupa PC atau laptop bersama jaringan. Dan ini bisa dilakukan secara massal. Jadi seberapa banyak pun sebetulnya secara aplikasi sangat memungkinkan. Kemudian untuk sasarannya yang dapat kami lakukan, alat ini adalah untuk pejabat administrasi. Jadi ada administrator, ada pengawas, kemudian ada pelaksana dan pejabat fungsional madya ke bawah. Nah, suatu saat nanti ini bisa juga sasarannya adalah bisa sampai ke jabatan pimpinan tinggi. Nah, pada waktu pelaksanaannya ini tidak ada asesor memang. Jadi langsung diolah secara sistem, kecuali ada hal-hal
hasilnya itu yang memang harus diklarifikasi oleh asesor, tentunya itu juga bisa dilakukan. Namun pada secara prinsip ini adalah sudah tidak menggunakan asesor. Jadi semua pertanyaan sudah berbasis digital. Nah, berbeda Bapak sekalian, kalau pengisian dalam jabatan hasilnya itu adalah memenuhi syarat, kemudian masih memenuhi syarat dan kurang memenuhi syarat. Nah, kalau di alat ini, karena ini adalah masih untuk pemetaan, hasilnya nanti optimal, cukup optimal, dan kurang optimal. Sehingga nanti peserta itu dapat mengetahui hasilnya ketika waktu yang telah ditentukan selesai dan mengerjakan seluruhnya selesai, itu nanti bisa terlihat. Dan nanti peserta pun dapat sertifikat dan instansinya pun organisasinya akan mendapatkan sebuah laporan rekapitulasi laporan individu juga. Nah, ini yang menarik Bapak sekalian bahwa seluruh PNS yang dilakukan dengan berbasis digital ini akan terintegrasi di SI ASN. Jadi Bapak sekalian nanti hasilnya Bapak sekalian sebetulnya bisa dilihat di handphone masing-masing dengan lewat browser melalui My SAPK. Jadi yang Bapak sekalian sudah lakukan nanti itu bisa dilihat. Namun untuk yang lain tentunya ini nanti bisa koordinasi ke pimpinan organisasi masing-masing atau nanti akan dikoordinir oleh Biro SDM di Kementerian Sosial yang ada di pusat. Nah, ini supaya Bapak sekalian nanti tidak terjadi perbedaan persepsi bahwa metode ini adalah menggunakan metode lainnya. Jadi kalau di peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 itu alat ukur itu ada dua. Yang pertama dengan assessment center, yang satu adalah dengan metode lainnya itu ada di pasal 19 ayat 1. Jadi nanti kalau Bapak sekalian berkenan itu bisa melihat dasar hukumnya ada di peraturan Kepala BKN. Nah, kemudian cakupan kompetensi yang diukur adalah tadi manajerial sosial kultural, tentunya adalah 9 aspek, 8 aspek kompetensi dan 1 adalah sosiokultural. Jadi ada 9 aspek. Dan yang kedua adalah literasi digital dan emerging skill. Nah, ini yang baru adalah yang kedua dan ketiga, Bapak sekalian. Jadi kalau literasi digital ini adalah sebuah kompetensi dasar untuk mendetek seluruh ASN yang akan diikutkan itu untuk memahami tentang etika-etika di dalam memberikan pelayanan maupun etika di dalam bermedsos dan sebagainya, dan untuk mengetahui perangkat-perangkat lunak ya yang akan digunakan di dalam layanan sehari-hari. Jadi ini memang kompetensi yang masih dasar untuk mendeteksi apakah seorang SN dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat itu mengikuti atau tidak. Bahkan bisa enggak mengoperasikan layanan-layanan yang sudah berbasis tersistem maupun berbasis online. Nah, kemudian kalau yang untuk emerging skill ini adalah lebih ke potensi. Jadi di situ nanti soalnya pun ada soal bergambar, hitung-hitungan, cerita. Jadi lebih ke potensi. Kemudian lanjut, Bu. Oh, tadi belum ditayangkan ya, Bu ya. Lanjut aja, tadi sudah saya sampaikan, lanjut. Nah, kemudian Bapak sekalian, bahwa seorang PNS yang akan dilakukan penilaian kompetensi berbasis digital itu yang paling penting langkahnya adalah bahwa instansi tersebut harus melakukan updating data. Karena soalnya sudah kita kelompokkan berdasarkan level-level. Jadi kalau nanti levelnya 4 itu adalah khusus untuk JF Madya, level 3 itu administrator, JF Muda, JF Penyelia, level 2 itu pengawas, JF pertama, JF mahir, dan yang terakhir adalah level 1 untuk pelaksana, JF terampil, dan JF pemula. Namun walaupun demikian, ini ada mengelompokkan level, tapi soalnya tetap berbeda Bapak sekalian. Walaupun level 3 tentunya akan berbeda soal administrator dan JF penyelia. Tentunya akan berbeda. Ini hanya mengelompokkan untuk memudahkan kami di dalam pembangunan instrumen. Kemudian yang untuk literasi digital,
Lanjut. Ya. Nah, untuk literasi digital bahwa jabatan di PNS itu tentunya kami kelompokkan itu ada level basic dan level advance Bapak sekalian. Jadi kalau yang soalnya nanti kayak yang hadir pada hari ini termasuk saya ya, karena saya bukan seorang peranata komputer dan Manggala Informatika, akan dikelompokkan soalnya kelompok soal level basic. Jadi untuk mengukur kemampuan dasar dan memahami dan menggunakan teknologi informasi dengan bertanggung jawab dan diperuntukkan bagi PNS dengan jabatan-jabatan administrasi non pelayanan non pranata komputer. Jadi nanti soalnya apa saja, di sana ada digital skill, digital kultur, digital etis, dan digital safety. Itu bagian-bagiannya. Kemudian yang untuk Pranata Komputer dan Manggala Informatika soalnya nanti tentang terkait dengan tata kelola, tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, dan sistem informasi dan multimedia. Kemudian yang terakhir, lanjut Bu Gusnul, ini adalah alat ukur yang dikembangkan terdiri dari beberapa struktur soal, yaitu maksimum performance test, simulasi, dan inventory. Jadi seluruh soalnya itu pilihan berganda, namun ada sebagian kecil yang soalnya itu harus mengisi, karena di situ ada hitung-hitungan yang harus jawabannya harus mengetik. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk kemampuan berpikir, kemudian kemampuan manajerial, kemampuan pengelolaan diri, kemampuan teknis, informasi, dan teknologi. Nah, kemudian lanjut Bu, target pesertanya adalah tadi sudah sampaikan di depan, dan terakhir laporan hasil pemetaan ini nanti kami akan berikan rekapitulasi hasil per instansi ya, kemudian tapi nanti mungkin juga di Biro SDM Kementerian Sosial juga akan kami kasih, dan yang bersangkutan juga nanti ada hasil laporan individu. Jadi di situ Bapak sekalian bisa melihat saya itu gapnya negatif atau positif ya. Bahkan saran pengembangannya seperti apa. Jadi bentuk laporannya itu terstandar seperti ini. Dan kira-kira ya sampai dengan 7 sampai 8 halaman. Dan juga akan mendapatkan sertifikat. Mungkin untuk sementara itu Bapak sekalian pengantar nanti kalau bicara mekanisme penyelenggaraan di sini juga akan mungkin terkait dengan bagaimana mungkin juga peserta harus seperti apa nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Subali. Namun untuk sementara itu dulu yang dapat kami sampaikan dan saya kembalikan ke Bu Gusnul atau mungkin yang membawa acara di sana. Terima kasih. Selamat siang. Sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Bapak, saya mau bertanya mungkin satu saja. Ya, nama Burhanuddin, jabatan Widya Iswara pertama, fungsional. Terkait dengan talent pool ini, dari informasi yang tadi disampaikan, nanti akan ada tahap analisisnya atau tahap pengelompokan dari hasilnya ini dari peserta mengikuti talent pool ini akan masuk kategorikan di 9 box atau mungkin ada 9 kategori begitu.
Nah, tadi mungkin sepertinya belum dijelaskan 9 kategori ini apakah membawa konsekuensi tertentu kepada karir dan tugas ataupun jabatan dari ASN yang mengikuti kegiatan ini begitu, Pak. Jadi hubungannya antara ada 9 box itu tadi, Pak. Saya masih penasaran itu sebenarnya terkait dengan apa dan apa konsekuensinya dengan karir dan jabatan dari ASN yang bersangkutan. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya betul, Pak. Jadi memang kami atau saya tidak menampilkan ya Nenbok karena memang begini, Pak. Bahwa implementasi pembangunan manajemen talenta itu ada rangkaiannya banyak, Pak. Jadi bukan hanya ini saja. Jadi tadi X dan Y ya. Jadi ada kinerja sebelah kiri, terus sebelahnya adalah potensial, Pak. Jadi harus diinput dulu, Pak. Jadi kinerjanya harus tersistem, jadi menjadi satu diakumulasikan antara kinerja, potensial dan kualifikasi bahkan. Nah, ini tentunya Bapak tidak akan bisa melihat Nenbok itu kalau di instansi Bapak atau di lingkungan Kementerian Sosial itu belum membuat sebuah aplikasi manajemen talenta. Nah, sementara manajemen talenta itu diantaranya harus menginput atau memiliki data potensi dan kompetensi. Nah, itu dimasukkan dulu, Pak. Nah, sekarang kan setiap instansi wajib membuat itu dan diserahkan ke Menpan apakah indra sesuai atau belum. Karena ada yang di hold, ada yang di go ahead ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi ada. Nah, kalau instansi itu belum melakukan input data dan potensi nggak kelihatan, Pak. Nah, kalau itu sudah, ya bisa. Langsung Nenbok itu nanti ada kotak 9, 8, 7, sehingga harapan pimpinan itu ketika ada jabatan yang kosong, itu tinggal melihat aja Pak, di 8 itu berarti orang-orang yang berpotensial ya Pak ya, 8. Sehingga nanti pimpinan tinggal melakukan bubble zakat atau tinggal melakukan pansel contohnya kalau untuk mengisi dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, contohnya kepala balai mungkin gitu ya. Tinggal karena memang walaupun sudah disajikan dalam Nenbok, perlu Pak sebuah klarifikasi, bahkan harus ada pimpinan itu tanpa sebutan Bapak mungkin dilakukan rekam jejaknya seperti apa, ya kemudian profiling itu juga lebar ya Pak, ada dunia maya dan dunia nyata. Nah, ini yang dunia maya ini Pak, yang makanya kenapa di produk kami, nah, instrumen kami itu menambahkan literasi digital. Jadi sejauh mana ketika kita main Facebook ini Pak, klik-klik ya, padahal itu ada teman kita yang mengupload sara mungkin ya, kita apa yang mau kita lakukan? Nah, kalau kita sering melakukan medsos ya, medsos itu terus etika kita seorang seperti apa, itu juga akan terekam Pak. Itu namanya profiling. Jadi profiling dunia maya dan dunia nyata. Ini di luar Menbok Pak. Nah, ini makanya butuh seorang wabah zakat itu sampai mendapatkan informasi sekomplit pun. Nah, jadi untuk mendapatkan seorang pimpinan. Walaupun mohon maaf ya Pak ya, banyak kita sekarang sudah orang pintar banyak ya Pak ya, IQ-nya tinggi, bahkan S3, S2. Namun attitude bagaimana mengukur? Nah, tentunya akan mendapatkan informasi perilaku di dalam apa ya? Karena seorang PNS itu kan kita diawasi 24 jam Pak, bukan 8 jam. Jadi walaupun jam 12 malam nih Pak, ya klik-klik di medsos itu akan terdeteksi. Nah, karena kita seorang pemimpin itu sebagai orang panutan Pak. Jadi ini agak melebar dikit, namun hanya untuk menjelaskan bahwa kita tidak berhenti hanya di Nenbok. Dan begitu kami kasih data potensi langsung Nenbok tidak ya Pak? Tidak, karena memang ini sebuah rangkaian gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Nah, saya hanya menjawab bahwa ketika tidak masuk dalam kotak 987 bahkan di 431. Kenapa dia? Ini harusnya pimpinan unit ya mengklaster ya. Berarti apa sih yang harus dilakukan oleh pimpinan untuk melakukan pengembangan terhadap gap-gap negatif atau bagi PNS yang di kolom di bawah standar Pak. Itu sebetulnya harapan sehingga kalau dikembangkan terus mereka melakukan aktivitas kembali pekerjaan pasti dilakukan Penkom lagi akan naik harapannya gitu Pak karena setiap jabatan kan punya standar ya. Sementara kita kayak saya sendiri juga belum tentu Pak dilakukan Penkom itu semua aspek kompetensi terstandar pasti ada yang
rendah, ada yang naik. Nah, yang rendah ini saya juga harus tahu gitu. Nah, kalau tidak dipetakan kan saya nggak tahu, Pak. Nah, ketika saya tahu, oh ya saya kerjasamanya nggak baik nih, apa yang harus saya lakukan ya? Berarti saya harus diikutkan diklat BIM mungkin atau yang lain. Harapannya seperti itu, Pak. Mungkin Mas Bali mau menambahkan monggo Mas sebelum kita ke teknis. Silakan Mas Bali. Siap Pak Parlan, izin Bapak Ibu di Jayapura, PKS Jayapura. Saya sebenarnya tidak menambahkan, mungkin sedikit motivasi. Tergelitik dengan pertanyaan tadi Pak Parlan dan Bapak Ibu. Kalau nggak ada gunanya, besok kerjanya asal-asal saja. Tapi mungkin yang saya ketahui terkait Kemensos ini, Pak Parlan dan Bapak Ibu semua, bahwa kemarin kami sudah menghadap Pak Sekjen, sudah menghadap KSN, dan lain-lain untuk berkoordinasi. Pak Sekjen sendiri mungkin rasanya jelas, kalau memang ini tidak penting bagi Pak Sekjen, tentu Pak Parlan hanya akan ikut PN yang di pusat saja, tidak akan sampai ke daerah-daerah Bapak. Saya yakin Pak Sekjen sudah punya mengantongi strategi-strategi pengembangan SDM di Kemensos. Jadi bahkan isu yang beredar, seseorang itu kadang enggan untuk pindah dari satu posisi tempat duduk ke tempat duduk lainnya, apalagi berpindah ke daerah Pak Parlan. Jadi isu-isu yang digulirkan Pak Sekjen, tadi kalau filmnya selesai juga, bahkan Ibu Menteri pun ini akan memangkas kedekatan. Tidak ada sesuatu hal yang sia-sia, saya kira Bapak Ibu. Kemensos mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk berkolaborasi dengan BKN ini. Lalu kami kemarin juga sempat dengan beberapa daerah di Badung. Beberapa penggunaan pemetaan, karena biayanya mahal tadi tidak bisa semua, kadang hanya formalitas. Namun demikian dengan yang murah ini dan seluruhnya sudah ada peta profilnya Bapak Ibu, mungkin akan lebih mudah. Tadi kalau Pak Parlan bilang tidak diskriminatif lagi, ada kualifikasi, ada kompetensi, ada kinerja. Jadi kalau bicara karir, tidak lepas dari tiga tadi, Pak. Pertanyaannya apakah berpengaruh? Saya kira saat ini kalau dibuka seleksi untuk perpindahan, untuk promosi dan lain orang tidak akan ikut. Tapi dengan pemetaan biasanya beliau-beliau ikut. Mudah-mudahan setelah hasilnya ada, karir Bapak Ibu naik semua yang bagus-bagus, sehingga terjadi sistem merit tadi, kinerjanya juga akan meningkat sih Pak Parlan. Jadi saran kami, karena ini sudah konsen Bu Menteri, konsen Pak Sekjen, bahasa saya mungkin serius jadinya Pak Parlan ya. Harusnya kan hanya di pusat ya. Mungkin itu hanya motivasi Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Bali. Mungkin monggo saya kembalikan ke Bapak sekalian. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang tidak apa? Baik Pak, kami mau bertanya Pak, untuk tes yang secara teknis, nanti kan menggunakan apa komputer. Ini bagaimana dengan teman-teman yang sudah, misalnya yang sudah mau dekat pensiun, terus gaptek terhadap komputer, kira-kira jalan keluarnya gimana Pak? Baik.
Mungkin Mas Ali mau menambahkan dulu, silakan. Ye, siap Pak Parlan. Ini sudah sangat teknis Ibu. Jadi eh, saya hanya bilang Bapak Ibu jangan khawatir. Pengalaman kami di beberapa KL bahkan yang sudah sangat sepuh Bapak Ibu. Jadi pas sering-sering menunjuk tangan untuk dibantu petugas, dia cuma minta dicariin itu namanya, kalau yang mudah namanya kursor ya Pak ya. Alat tanda panah yang bergerak untuk klik itu minta dibantuin. Nah, Iya. jangan khawatir, di kelas kami ada petugas yang akan standby dan tolong nanti juga Bapak Ibu, kami juga akan memberikan survei kepada Bapak Ibu tentang kepuasan layanan kami Bapak Ibu, bahwa petugas kami responsif enggak, tanggap enggak, membantu Bapak Ibu. Cuman ada juga yang kami kadang gemes-gemes kesel ya Bapak Ibu. Jadi pas kita ajari, kita ini rupanya si ibu tadi, kalau kami kan laki-laki, jadi ibu tadi sering nunjuk tangan, pas kami deketi cuman pengen dipegang mouse-nya untuk dicarikan titiknya, tapi tangannya nggak dilepas dari mouse, jadi intinya pengen dipegangin tangannya. Nah itu mungkin jangan begitu ya Bapak Ibu. Jadi eh, yakin saja bahwa aplikasi ini sangat user friendly. Namun demikian kemarin kami sudah pesan dengan Pak Sejen, sudah komunikasi, belum mensupport untuk yang eh, disabilitas atau tunanetra dalam hal ini. Kalau yang masih bisa baca dan bisa bikin mouse sih sudah ini. Jangan khawatir juga Ibu, semua jawaban sudah disiapkan. Jadi dari peserta yang sudah ikut, tidak ada satupun yang tidak bisa menyelesaikannya. Jadi yang pusing hanya mikirnya saja Pak Paran, pusing mikir mau ikut ujiannya. Kalau pas ujiannya setelah itu ya senang-senang saja, tidak ada masalah. Nah, mungkin itu sih Bapak Ibu, Pak Paran, saya hanya namanya, jadi tidak usah khawatir lah untuk yang seperti itu. Petugas kami standby mendampingi Bapak Ibu. Ya, baik, mungkin perlu kami sampaikan. Jadi betul yang disampaikan Pak Subali, Bu. Jadi ini nggak usah khawatir bagi PNS yang mendekati BUP pun ketika mengerjakan ini, saya yakin pasti bisa. Yang penting yang bersangkutan bisa menggerakkan mouse gitu ya Mas Ali. Kira-kira seperti itu. Nah ini bahkan kalau PC-nya, Bapak sekalian itu touchscreen, sebetulnya nggak usah pakai mouse pun bisa. Jadi tinggal yang bulat-bulat ya, itu tinggal mengerjakan saja. Namun demikian, Mas Bali, ini mungkin perlu kita sampaikan ya. Jadi pertanyaan Ibu saya jadi khawatir juga. Ini perlu kami sampaikan. Mohon izin Bapak sekalian ya, saya sampaikan. Eh, Mungkin yang pertama adalah kami butuh kedisiplinan daripada peserta yang akan mengikuti. Jadi kalau nanti itu dilakukan satu hari itu 2 sesi, nah cuma kalau di pegawai di Jayapura kelihatannya nggak banyak sih. Nah, jadi kalau seandainya 2 sesi, bos sekalian, pekerjaan itu jam 8 pagi, hingga jam 7 itu memang harus sudah hadir, ya, dan setengah 8 itu sudah memasuki ruangan. Untuk apa? Nanti peserta itu kan kami jelaskan sejelas mungkin Bapak sekalian, dan kalau belum jelas belum kami mulai. Jadi nanti 7.30 itu pembekalan, ada tester kami, biasanya lebih ke diutamakan asesor untuk menjelaskan substansi-substansi dan mekanisme penyelenggaraan. Namun nggak apa-apa, pada pagi hari ini kita sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada bayangan Bapak sekalian yang akan mengikuti tentunya. Nah, kemudian soalnya itu memang terdiri dari beberapa subjek Bapak sekalian. Jadi beda dengan CAT. Kalau anak CPNS itu kan begitu sudah login ya Bapak sekalian, terus sampai dengan 90 menit. Kalau ini tidak. Jadi ada jeda-jeda gitu. Jadi waktunya itu memang 4 jam sampai dengan 4,5 jam. Jadi cukup lama. Nah, nanti soalnya pun memang sekitar 400-an dan ada 22 item sub soal. Yaitu nanti ada yang dalam bentuk cerita, gambar, angka dan lain-lain. Dan setiap sub item Bapak sekalian itu ada instruksinya. Jadi instruksinya tidak dihitung nilai waktunya ya. Jadi masih bagaimana sih cara mengerjakan itu nanti dibaca dulu. Ketika sudah paham baru memulai, di situ baru dihitung menitnya.
Nah, kemudian Bapak sekalian memang harus login. Jadi loginnya itu mengetik NIP-nya Bapak sekalian masing-masing. Jadi harapan ya NIP-nya masing-masing harus hafal. Kalau nggak hafal ya melihat di kartu peserta yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kemudian kalau ada kendala tadi seperti mungkin nge-fresh gitu ya, mungkin kok nggak bisa jalan, mungkin tinggal kalau di keyboardnya Bapak sekalian nanti itu ada F5, tinggal ditekan F5 saja itu akan kembali normal. Nah, kan ini, walaupun nanti ada pegawai yang mungkin ingin beribadah, sholat zuhur, kan kebetulan waktunya lama, itu bisa ditinggalkan dan nanti bisa kembali lagi. Nah, karena memang ada jeda-jeda waktu yang bisa ditinggalkan, namun harus menyelesaikan semuanya. Nah, ini langsung saja, ini Bapak sekalian, nanti aplikasinya itu seperti ini. Nanti Bapak sekalian bisa memulai lewat login linknya masing-masing di Tri. Nah, ini biasanya kalau yang kementerian apa ya Mas Badi kemarin itu karena tiap hari itu pekerjaannya menggunakan alat kayak pentong ya. Saya nggak melihat apa ya, ada instansi itu yang karena pengamanan ya. Nggak pernah selamanya itu megang mouse gitu ya. Jadi memang nggak kaku gitu. Namun demikian ini tidak seribet aplikasi CPNS, bahkan ini akan simpel. Jadi cukup mengetikkan NIP dan nanti pin sesi akan diberikan di ruangan. Nah, seperti itu. Begitu selesai, jadi nama Bapak sekalian akan kelihatan di sini. NIP-nya apakah sudah sesuai, kemudian nama lengkapnya siapa, tempat tanggal lahir, pendidikannya, jabatan ASN apa, itu gimana. Ini otomatis akan terlihat. Nah, ini makanya sangat penting kalau nanti terjadi perbedaan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ya hanya opsinya hanya lanjut atau tidak melanjutkan. Karena memang makanya tadi saya sampaikan ke Bapak sekalian, khususnya yang mengelola kepegawaian, itu harus betul setiap saat itu melakukan updating data supaya ketika melakukan ujian sudah berbasis sistem ini tidak lagi terjadi perbedaan. Ini yang sering terjadi malah di instansi daerah Bapak sekalian yang tiba-tiba non-job ya, atau diangkat kembali, tapi di sini tidak dilakukan updating data, begitu dilakukan pemetaan berbeda semua, khususnya yang jabatan. Nah, kalau nanti Bapak sekalian sudah sesuai, baru langsung tinggal saja mulai ini. Nah, kemudian setelah itu akan muncul seperti ini. Jadi Bapak sekalian juga belum bisa mengerjakan. Jadi masih diberikan kesempatan untuk membaca soal. Ada instruksinya. Di sana bagaimana sih cara mengerjakan soalnya. Di sini kasih contoh soal. Begitu sudah paham Bapak sekalian, baru dilanjutkan. Sepanjang tidak melanjut, ini aplikasi diem Bapak sekalian. Jadi tetap di sini aja. Nah, makanya kalau sudah sesuai, sudah paham, contohnya ini memulai pengerjaan di emerging skill bagian pertama, begitu sudah paham cara mengerjakan, langsung klik lanjutkan. Nah, di sini baru Bapak sekalian, karena Bapak sudah memutuskan untuk memulai, di sini langsung Pak. Soalnya ada 40, wah ini soalnya banyak sekali. Waktunya hanya 4 menit juga, 37 menit. Ini kebetulan lebih apa ya, waktunya tidak sampai 1 menit. Nah, bagi Bapak sekalian yang tadi ya mungkin ya tidak familiar dengan komputer gitu, ini tinggal mengarahkan saja mouse-nya di antara ini mana yang benar ya, tinggal mengeklik di oke ya, contoh oke, baru nanti langsung disimpan dan dilanjutkan. Nah, begitu dilanjutkan nanti akan terlihat sebentar, ini agak terganggu, akan terlihat sini bisa menarik atas ke bawah di scroll. Jadi kadang-kadang
yang itu, Pak kok nggak bisa ya kan gitu. Jadi sebetulnya hanya memainkan di sini Bapak sekalian, ditarik ke atas ke bawah dan sebagainya. Ketika sudah memutuskan ya nggak sampai semenit ya, karena kalau dibaca terus Bapak sekalian menitnya itu berjalan terus, ini masih merah. Ini kebetulan contohnya sudah hijau ya, jadi kebetulan sudah terjawab semua. Tapi kalau belum dijawab ini merah semua Bapak sekalian. Artinya soal ini belum dijawab sementara waktu berjalan terus. Makanya gunakan kesempatan seefektif mungkin. Di sini juga ada nama Bapak sekalian terdetek. Takutnya punya orang lain gitu. Jadi ini di sini juga akan terdetek. Kemudian setelah selesai, ya setelah tampilan soal, kemudian klik jawabannya, baru simpan dan lanjutkan. Jadi sangat mudah Bapak sekalian. Nah, makanya tadi Mas Subali menambahkan Bapak sekalian, jadi karena waktunya terbatas, soalnya juga cukup banyak, ya jangan main pilih-pilih Pak, betul-betul dipahami betul, ya tepat, akurat kira-kira gitu ya. Takutnya nanti kalau asal menjawab, yang penting selesai. Ya tadi hasilnya yang kalian harusnya optimal nih, hasilnya kok jadi kurang optimal, ini juga akan berpengaruh. Yang rugi bukan BKN, yang rugi bukan instansi, tapi malah Bapak sekalian, yang harusnya Bapak optimal jadi kurang optimal, sehingga akan terganggu di dalam pola karir Bapak sekalian. Jadi betul-betul di dalam memahami soal, membaca asli betul, dan di sini mana yang paling tepat jawaban menurut Bapak sekalian. Nah, kemudian setelah sudah disimpan dan lanjutkan, kemudian kan pindah ke soal berikutnya. Nah, kemudian kalau seandainya Bapak sekalian ini, saya tidak mau menjawab ini, jadi kok sulit ya, boleh nggak dilewatkan? Sangat boleh dilewatkan, sehingga soal nomor 1 tetap merah, jadi belum bisa dijawab. Nah, bisa nggak kembali lagi? Bisa, sepanjang waktunya itu masih, nanti bisa diklik di nomor 1 yang berwarna merah, sehingga bisa otomatis kembali. Kemudian dalam navigasi soal ini, ya nanti sebentar ya, sebetulnya nanti ada yang merah ini contohnya itu. Kemudian setiap Bapak sekalian menjawab soal, ya dari 2, 3, 4, 5, selalu di sini bisa pengerjaan waktu berjalan terus. Menitnya mundur Bapak sekalian, ini dari 37 terus sampai dengan 0. Nah, nanti Bapak bisa menyesuaikan. Banyak yang merah tapi waktunya kok tinggal 5 menit ya. Nah, ini biasanya ini sebenarnya strategi Bapak sekalian memanage soal dengan waktu sebetulnya. Jadi betul-betul diperhatikan. Sehingga dengan waktunya cukup lama ini menjadi peserta itu pusing karena tegang gitu. Padahal di sini santai saja. Makanya sebelum mengerjakan soal santai, nggak usah nervous, tenang tapi fokus. Jadi kemudian setelah sekalian menyelesaikan semua, warnanya akan hijau semua ya, akan hijau semua, berarti sudah diselesaikan. Waktunya mungkin tinggal beberapa. Bapak Ibu sekalian segera selesai. Nah kalau Bapak sekalian nggak selesai, aplikasi akan sendiri. Begitu juga begitu separuh belum dikerjakan, masih merah-merah, waktunya habis, sistem akan menutup sendiri. Nah, jadi harapan supaya Bapak puas gitu ya mengerjakan, ya bisa tepat gitu semua dijawab, waktunya pun masih tersedia untuk mengerjakan selesai. Nah, tadi sudah jelaskan ada identitas bersekalian. Nah, kemudian Bapak sekalian, sini juga ada progress bar. Jadi kalau Bapak sekalian sudah menyelesaikan soalnya, semua ini akan bergerak terus ya sampai ke sini. Berarti kalau Bapak sekalian ini sekitar mungkin masih 35 sampai 40%. Jadi masih banyak. Jadi soal-soal yang belum dikerjakan ini akan termonitor terus. Jadi Bapak bisa melihat ini juga. Kemudian setelah selesai semua dilakukan
Saya sama, semua sama modelnya seperti itu. Nah, ini tidak bisa diakumulasikan oleh sekalian. Jadi ada soal manajerial sosiokultural, literasi digital, ini tidak diakumulasikan. Ini berdiri sendiri. Hingga nanti hasilnya pun setelah Bapak sekalian seluruh instansi ini dikerjakan sekitar 400 soal, ini nanti di bawahnya akan kelihatan apakah Bapak Ibu sekalian hasilnya optimal atau kurang optimal, bahkan prosentasinya juga akan kelihatan di sini. Nah, kalau sekalian nanti seperti yang di tayangan sebelumnya slide tadi, Bapak sekalian bisa melihat berapa sih saya optimal atau kurang optimal ketika substansi tersebut. Nah, kira-kira itu Bapak sekalian sedikit gambaran ya, mekanisme cara pekerjaan. Jadi cukup mudah. Jadi yang tidak familiar komputer pun pasti bisa. Dan tim dari PKN itu selalu hadir mendampingi Bapak sekalian dari mulai awal sampai akhir. Tetap kami di ruangan. Jadi kalau ada kendala pun kami selalu melakukan pendampingan supaya hasilnya bisa maksimal. Mungkin itu Bapak sekalian, saya kembalikan ke Bu Kusnul ya.